Saya kira statement Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Fakhr Razi, dan juga Kiai Zulfa beberapa waktu yang lalu yang direspon beberapa orang yang dadakan mengkaji nasab belakangan adalah pengantar yang cukup bagus untuk mengurai secara urut apa yang sebenarnya sedang digugat dari nasab Alawi, seperti jawaban mereka kepada Kiai Miftah, Kiai Fakhrul, dan juga Kiai Zulfa ya. Pertama, Said Ali Sakran itu orang pertama yang menjadi biang kerok yang mereka kira mencangkokkan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Karena yang kedua, Ubaidillah dan juga Abdullah adalah sosok yang berbeda. Dan yang ketiga, Ba'alawi itu mencangkokkan nasabnya kepada bin Jadid seperti yang tertulis dalam Masyruk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, yaitu kitab abad ke-8 Hijriah ya. Namun sebelum sampai ke sana, saya itu pengen menyampaikan satu fenomena unik bahwa ternyata aspek penting yang hilang dalam setahun terakhir dari pendukung pembatalan Ba'alawi itu cuma satu, hilangnya daya kritis pada teori pembatalannya. Sekonyol apapun argumen yang keluar dari Kiai Banten yang menggugat kesahihan Ba'alawi, para pendukungnya kok selalu percaya itulah kebenaran sambil mencari tafsir relevan untuk mempercayainya. Jika ada dokumen yang bisa memperkuat bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasul, selalu dipakai mentah-mentah tanpa kritik. Sebaliknya, jika ada dokumen yang memperkuat Ba'alawi sebagai keturunan Rasul, selalu dikisos mati-matian tanpa pembanding yang relevan. Kali ini saya akan mengantarkan kamu kepada daya kritis yang hilang setahun ini di sanubari kalian mungkin ya. Biar tahu bagaimana cara mengetahui argumen yang benar dan mana yang sebenarnya cocok logis mata. Salah satu yang ingin saya tunjukkan ialah reportase Abu Burek kepada Al-Makrizi bahwa di Hadramaut itu terdapat kisah ganjil yang menakjubkan. Kata kuncinya ialah pada dua orang Ba'alawi yang disebut Abu Burek sebagai Arab Hadramaut. Dipanggil Arab Hadramaut karena bukan keturunan Rasul. Demikian menurut mereka ya. Namun lihatlah ketika dua orang Ba'alawi ini disebut oleh Abu Burek dengan Alawiyin, dengan julukan Alawiyin. Para pembatal Ba'alawi itu langsung berikan penafsiran relevan bahwa julukan Alawiyin itu tidak diberikan Abu Burek dalam maksud mengisbat atau menunjukkan makna bahwa mereka adalah keturunan Rasul. Kenapa? Ya karena kedua Ba'alawi ini kan cuman mas-mas Arab biasa menurut Abu Burek, itu kata mereka. Mari kita coba kuliti argumen mereka tentang Abu Burek ini ya. Dalam Durarul Uqud Al-Faridah, tepatnya juz 2 halaman 336, Al-Makrizi mengabarkan bahwa Abu Burek adalah seorang sufi yang ia anggap layak menjadi tokoh yang memberi manfaat kepada orang. Kitab tersebut kan mengumpulkan nama-nama orang yang berguna atau tokoh-tokoh orang yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Makanya diberikan judul Tarojimul A'yan Al-Mufidah, biografi tokoh-tokoh yang memberikan pencerahan. Menurut Al-Makrizi, Abu Burek ini lahir di Wadi Hadramaut atau Lembah Hadramaut pada tahun 711 Hijriah dan bertemu Al-Makrizi ketika mampir di Mekah pada tahun 839 Hijriah. Ini artinya Abu Burek itu udah berumur 128 tahun kalau mengisahkan beberapa hikayat ganjil Hadramaut kepadanya. Dan perlu saya tambahkan pula, Abu Burek itu berumur 21 tahun ketika Al-Janadi, penulis As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk ini wafat pada tahun 730 atau 732 Hijriah. Tepat di sini harus kita pahami bahwa Al-Janadi dan juga Abu Burek itu sezaman atau muasir. Kendati pun tidak bisa dipastikan bahwa mereka itu benar-benar bertemu atau tidak, tahakukuliko atau tidak. Kata Al-Makrizi begini, wali anhu fawaid dhammantuha juz'an fi akhbari wadi Hadramut al-Gharaid. Dan dari Abu Burek itu aku mengkompilasi satu segmen inspiratif dari lembah Hadramut yang ganjil-ganjil. Setelah pertemuan itu, sekitar tahun 841 Hijriah, akhirnya Al-Makrizi mengkompilasi kisah-kisah yang ia dapatkan dari lisan Abu Burek tentang lembah Hadramut dalam kitab tipis yang berjudul At-Turfa Al-Gharibah min akhbari wadi Hadramaut al-ajibah, yang berarti hikayat ganjil dari lembah Hadramaut yang menakjubkan. Cerita ganjil itu khorikul adah, menyalahi hukum fisika reguler. Karenanya ia tidak bisa difalsifikasi. Karena tidak bisa difalsifikasi, maka ia tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah, maka ia tidak bisa dijadikan argumen. Atas dasar itulah kita tidak bisa memakai keramat atau kisah ganjil tadi sebagai dalil. Hanya saja Al-Makrizi itu kan orang terpelajar yang mustahil mengutip perkataan orang dengan keliru. Maka, jika ada hal yang tidak bisa dijadikan argumen, cukup cerita ganjilnya saja. Namun apakah Al-Makrizi itu bisa keliru mengutip omongan Abu Burek? Pada intinya kita meyakini bahwa Al-Makrizi itu orang yang sangat akurat. Ketika dikasih tahu oleh Al-Makrizi, maka dia mengutip sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kalau ia mengutip perkataan Abu Burek bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad dan juga Umar bin Abdurrahman ibn Muhammad sebagai Ba'alawi dan Alawi dan dari kabilah yang disebut sebagai Trah Abu Alawi. Poin inilah yang bisa kita pakai sebagai sumber yang bernilai historis dan juga muktamad.
karena Al-Makrizi tidak akan mengutip secara keliru perkataan Abu Burek. Kamu bisa mempelajari teknik verifikasinya itu dari Louis Gottschalk yang berjudul Mengerti Sejarah, sudah diterjemahkan oleh Dr. Nugroho Susanto, atau metodologi penelitian sejarah dari Dr. Sulasman untuk memilah-milah antara mitos, histori, dan juga apapun yang tidak bisa difalsifikasi dan mana yang bisa dijadikan rujukan. Salah satu caranya ialah mengkonfrontasi pengutipan Al-Makrizi dengan sumber-sumber lain yang sezaman yang dalam kesarjaan historis itu disebut koroborasi. Nah, mari kita mulai ya. Pada halaman terakhir Atur Faghoribah, terdapat redaksi yang menjadi biang kerok orang-orang itu akhirnya mengira saya itu mengubah manuskrip, padahal tidak. Yaitu pada redaksi min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi min Ghorbi Hadramaut. Saya masih memahaminya sebagai Ghorbi Hadramaut, bukan Arab Hadramaut seperti yang diyakini penggugat Ba'alawi karena dua alasan. Pertama, min Ghorbi Hadramaut itu tersusun dari huruf jar min bimakna fi yang bermakna berada di, dan kalimat Ghorbi Hadramaut bermakna lokasi dari sebuah wilayah yang berlawanan dari timur, yaitu barat Hadramaut. Abu Burek berkata, mengabariku Ibrahim Al-Alawi dari kabilah yang disebut dengan Aba Alawi yang berdomisili di barat Hadramaut. Kenapa saya menduga ini Ghorbi Hadramaut atau barat Hadramaut? Banyak versi batasan wilayah Hadramaut di mata penduduk Yaman ya di masa Abu Burek hidup, yaitu abad ke-8 Hijriah. Jadi jangan memakai Wikipedia karena orang di masa lalu itu belum tentu punya teknologi yang bisa memastikan arah mata anginnya secara presisi. Namun saya itu punya dugaan yang menurut saya menjadi acuannya Abu Burek ialah batasan yang disebutkan oleh Qadhi Mas'ud yang dinukil Bamakromah dalam Nisbatul Buldan halaman 101. Al-Hadramiyu nisbatun ila Hadramaut bil fathi wa sukudid dad al-mu'jamah summa ra summa mim maftuhatain summa wawin sakinatin summa ta musannatin min fawqa jihatin wasi'atin masyirata yaumin fi ma'azun. Qala al-Qadhi Mas'ud min qabrin Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina sholatu wassalam ila Qatan. Menurut dugaan Bamakromah itu, Hadramaut itu wilayah yang cukup luas dan bisa ditempuh sekitar 2 hari. Dan menurut Qadhi Mas'ud, Hadramaut itu dimulai dari makam Nabi Hud hingga wilayah bernama Qatan. Ini min yang bermakna ibtidaul ghuyah, permulaan dari sebuah akhir, yaitu dari makam Nabi Hud sampai ujungnya ialah Qatan. Perlu Anda ketahui, Abu Burek itu menyebut 2 nama, yaitu Ibrahim Ba'alawi dan juga Umar Ba'alawi. Untuk orang yang terakhir, yaitu Umar Ba'alawi, pada reportase orang yang sezaman dengannya, yaitu Asyarji dalam Tabaqatul Khawas, adalah Umar Ba'alawi yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Dalam banyak literatur, Umar Ba'alawi ini dikenal dengan julukan Umar Al-Mukhdar, tinggal di Tarim, dan Said Al-Mukhdar ini di reportase Asyarji mendirikan 18 masjid. Dan dalam literatur yang lain, salah satu masjid yang masih berdiri sampai sekarang yang didirikan olehnya ialah Masjid Al-Mihdor di Tarim. Masjid Al-Mihdor ini berada di sebelah barat Kecamatan Tarim. Jika Anda berjalan kaki dari Tarim ke makam Nabi Hud, perlu menempuh jarak sekitar 81 km atau 18 jam perjalanan kaki. Sedangkan Tarim ke Qatan, seperti keterangan Qadhi Mas'ud di atas, jaraknya sekitar 74 km atau 16 jam perjalanan kaki. Tentu saja, kendati Tarim itu berada di lembah Hadramaut atau Wadi Hadramaut, ia lebih dekat dengan Qatan daripada makam Nabi Hud, sekitar 7 km. Dan ini berarti tempat asal Umar Ba'alawi itu berada di sisi lembah Hadramaut sebelah barat, bukan timur. Itulah alasan pertama saya kenapa memakai Ghorbi Hadramaut, karena tempat tinggal Umar dan juga Ibrahim Ba'alawi itu berasal dari kabilah Abu Alawi yang dikenal di Tarim, yang lokasinya itu berada di lembah Hadramaut sebelah barat. Ini bukan cocok logi ya kawan-kawan. Ini yang dimaksud dengan memahami perkataan orang di masa lalu sesuai dengan pemahamannya. Jadi jika orang di masa lalu melihat Tarim berada lebih dekat dengan Qatan, maka masuk akal jika Abu Burek itu bermaksud mengatakan Ghorbi Hadramaut ini sebagai wilayah Tarim yang berada di Hadramaut sebelah barat. Jangan pakai pengertian Wikipedia, karena belum tentu seperti itulah bayangan presisi Tarim, lokasi Tarim menurut Abu Burek pada abad ke-8 Hijriah. Alasan kedua, kenapa saya membacanya dengan Ghorbi Hadramaut, min Ghorbi Hadramaut ini disusun dari min yang berfaedah tabiin atau penjelas, dan Ghorbi Hadramaut di sini bermakna isi dari Bayaniyah itu sendiri, yakni kisah ganjil Hadramaut. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti ini. Abu Burek berkata bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad dari kabilah yang disebut dengan kabilah Aba Alawi mengabariku tentang kisah ganjil Hadramaut. Jadi Ghorbi di sini bermakna kisah ganjil. Ghorobaya gurubu gurbatan gurban fahuwa gharibun.
Tarkib Ghorbi Hadramut ini bagi saya lebih akurat dan lebih ngena karena bersesuaian dengan risalah Al-Makrizi yang berjudul At-Turfatul Ghoribah. Al-Ghoribah atau Ghoribatun itu muannas dari Ghoribun. Persis seperti tasrifnya Ghorba yaghrubu ghurbatan ghorban fahuwa ghoribun wa hiya ghoribatun. Akurat antara Ghorbi Hadramut dan At-Turfah Al-Ghoribah. Ini punya kemiripan makna, yaitu sama-sama bermakna cerita ganjil. Dan ini persis juga jika Anda membaca teks setelahnya, ia bertepatan pula dengan konten dari kabar Abu Burek yang menjelaskan kisah ganjil atau kisah gharib dari Hadramut yang melibatkan dua orang Ba'alawi dan satu orang lagi bernama Umar Abu Qudaim. Namanya juga kitab tentang kisah gharib. Tentu saja lebih sinkron jika diterjemahkan dengan Ghorbi Hadramut yang bermakna keganjilan di Hadramaut, bukan Arab Hadramaut. Nah, bagi siapapun yang menggugat Ba'alawi dan hanya bermodal kata Arab Hadramaut pada naskah Al-Makrizi tadi, jika Anda percaya saja dengan pemahaman ini tanpa ada satupun kritik, ada beberapa hal yang perlu Anda buktikan. Pertama, kita tahu Alawiyin itu berarti satu dari 4 macam keturunan. Salah satunya kan keturunan Imam Ali yang disebut sebagai Alawiyin. Ibrahim Ba'alawi ini yang kamu anggap orang Arab Hadramaut biasa itu dijuluki sebagai Alawi oleh Abu Burek itu, apa maksud Abu Burek dengan Alawiyin di sini? Atau lebih tepatnya, Alawiyin keturunan siapakah Ibrahim Ba'alawi ini? Kok bisa disebut Alawiyin? Kedua, Umar Ba'alawi ini kan disebut pula oleh Abu Burek berasal dari kabilah bernama Abu Alawi atau Trah Abu Alawi. Abu Alawi ini kan kunyah ya, jadi bukan nama asli. Pertanyaannya, jika ia mewakili sebuah nama siapakah itu? Dan keturunan siapakah Abu Alawi ini? Kok sampai-sampai keturunannya itu disebut sebagai Alawiyin? Saya tidak bertanya tentang 4 macam kemungkinan secara umum, tapi dari 4 kemungkinan julukan Alawiyin di masa lalu untuk Ba'alawi, keturunan Ali siapakah yang dimaksud Abu Burek kala menjuluki Ibrahim Ba'alawi, Umar Ba'alawi, dan Trah Abu Alawi ini sebagai Alawiyin? Kira-kira di masa Abu Burek, Alawiyin untuk Ba'alawi ini bermakna apa? Saya Romal Abbas, ini Bapaknya Kantor, sampai jumpa.